Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nabila Rahman dengan NIM 123 70315. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis rangkaian dengan 3 metode. Yang pertama ada metode dengan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Sebenarnya ini telah dijelaskan semasa SMP dan SMA, hanya saja sedikit dipelajari di sini. Kemudian yang kedua ada metode Thevenin. Ketiga ada metode Norton. Jadi di sini akan dilihat apakah hasilnya akan sama atau berbeda. Kemudian di sini juga saya akan mencoba untuk mensimulasikan di AltSpice untuk melihat hasilnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua di mana terdapat tegangan 10 volt di sebelah sini. R1-nya 2 ohm, kemudian R2-nya 2 ohm. Tegangan yang kedua yaitu 20 volt. R3-nya 1 ohm. Kemudian yang ditanya yaitu tentukan arus dan tegangan pada R sama dengan 1 ohm. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama, di mana sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus yang keluar. Arus masuknya yaitu di sini terdapat I1, kemudian ada I2 yang mengarah ke sini, dan I keluarnya yaitu I3. Maka dapat kita tuliskan seperti ini. I1 tambah I2 sama dengan I3. Itu adalah persamaan yang pertama. Kemudian untuk loop pertama, kita tinjau loop pertama yaitu yang sebelah sini. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma V sama dengan 0. Sigma GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Dengan arah ke sini, searah dengan jarum jam, maka dapat kita lihat bertemu dengan kutub negatifnya, maka negatif 10, lalu bertemu dengan R2 dan R1. I1-nya 2, kemudian I3-nya 1. Sama dengan 0. Min 10 ditambah 2I1 tambah I3 sama dengan 0. Kita pindahkan ke sana. Kemudian substitusi I3-nya yaitu dari persamaan yang pertama, I2 ditambah I1 tambah I2. Kemudian kita jumlahkan I1-nya jadi I3I ditambah I2 sama dengan 10. Ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya loop kedua. Yang ini dia arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sigma V sama dengan 0, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Ini karena arahnya seperti ini, dia mula-mula bertemu dengan min 20. Tegangan min 20 ditambah I2-nya itu adalah 2 untuk hambatannya, I3 1 untuk hambatannya. Dapat kita tuliskan seperti ini. Lalu kita pindahkan min 20-nya ke sana. Jadi positif 20. Kemudian substitusi I3-nya yaitu I1 tambah I2 seperti yang dari persamaan 1. Kemudian kita jumlahkan I2-nya, 2I1 tambah I2 sama dengan 3I2. I1 tambah 3I2 sama dengan 20. Ini adalah persamaan 3-nya. Setelah itu kita eliminasi dan substitusi dari persamaan 2 dan 3. Kita tuliskan persamaan 2-nya, kita tuliskan persamaan 3-nya yang ini. Kemudian kita kalikan dengan 3. 3I1 tambah 9I2 sama dengan 60. Ini tuliskan seperti yang tadi sama. Lalu kita kurangi. Jika dikurang, maka ini akan habis, kita bisa coret saja. Kemudian 9 dikurang 1 itu adalah 8, 60 dikurang 10 itu ada 50. Maka kita dapat I2-nya sama dengan 25/4 ampere. Setelah itu kita substitusi ke persamaan 2 yang ini. 3I1 tambah 25/4, kita masukkan I2-nya ya. 25/4 sama dengan 10. Lalu didapat I1-nya 5/4 ampere. Setelah kita mendapat
I1 dan I2-nya. Sekarang kita akan mencari I3-nya dengan menggunakan persamaan yang pertama, I1 tambah I2 sama dengan I3. I1-nya yaitu 5/4, I2-nya yaitu 25/4 sama dengan I3. Lalu kita jumlahkan saja menjadi 30/4. Didapatkan I3-nya 15/2 ampere. Karena kita sudah mendapat I3, kita dapat mencari tegangannya. I3 sama dengan I3 dikali R. I3-nya itu 15/2 dan R-nya seperti yang kita tahu sebelumnya yaitu 1 hambatannya, maka kita kalikan menjadi 15/2 volt. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode yang kedua, yaitu metode teorema Thevenin dengan menggunakan studi kasus yang sama, yaitu yang kedua. Maka kita akan mencari I3-nya, atau di sini disebutnya I objek. I3 yang ini. Kita akan mencari arus dan tegangan I3. Tegangan dari R3. Yang pertama, kita angkat objek yang ditinjau. Kemudian tentukan tegangan pada titik objek tersebut. Kita angkat dulu objek yang ditinjau yang di tengah-tengah. Diangkat, setelah itu kita tentukan tegangannya. Sigma V sama dengan 0. Sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Dengan arah seperti ini, maka dia akan bertemu dengan negatif 20, lalu bertemu dengan positif 10. Setelah itu ditambah tegangan hambatan-hambatannya, yaitu 2 tambah 2. Jadi I4 sama dengan 0. 10-nya dipindah ke sana, jadi 10 dibagi 4 sama dengan 2,5 ampere atau 5/2 ampere. Setelah itu kita cari VAB-nya. Karena kita sudah dapat I-nya, kita cari VAB dengan menggunakan persamaan yang ini. VAB sama dengan sigma GGL ditambah sigma IR. Dengan arah ke sini, maka kita akan bertemu dengan positif 20. Setelah itu, karena arah arusnya itu ke sana. Ini ditandai dengan ini, I-nya ke arah sana. Maka ini menjadi negatif 5/2. Lalu dikali dengan R-nya. R-nya yaitu 2. Dicoret-coret, dapat 20 dikurang 5 sama dengan 15 volt. Dapatlah VTH. Yang kedua, jika terdapat sumber tegangan, maka short circuit sumber tegangan tersebut. Jika terdapat sumber arus, maka open circuit sumber arus tersebut. Karena di sini terdapat tegangan, maka kita short circuit, yaitu dengan membuat rangkaian hanya ada hambatan-hambatannya saja. Jadi dalam bentuk paralel. Di sini 2 ohm, di sini 2 ohm. Nanti akan menyatu menjadi RAB. Kita akan mencari RAB-nya. 1/RAB sama dengan 1/2 ditambah 1/2 sama dengan 2/2 sama dengan 1 ohm. Didapat RAB-nya 1 ohm. RAB ini akan menjadi RTH. Kalau tadi VAB-nya menjadi VTH. Gitu. Setelah itu, yang ketiga yaitu buat rangkaian ekivalen Thevenin terdiri dari susunan seri antara VTH dan RTH serta objek yang ditinjau. Kita buat rangkaian ekivalen Thevenin yang terdiri dari susunan seri antara VTH dan RTH-nya. Begitu. Dan juga R objek, tentu saja yang dicarinya. Kemudian ini ada rangkaian ekivalen Thevenin. Kita cari I-nya terlebih dahulu. I sama dengan VTH per RTH ditambah R objek. VTH-nya sudah kita dapat yaitu 15. Kita tulis di sini 15. Lalu kita jumlahkan RTH dengan R objek karena mereka seri. Hanya ditambah seperti biasa saja. 15/1 ditambah 1 sama dengan 15/2. Didapatlah I objeknya sama dengan 15/2 ampere. Kemudian kita cari V objeknya. I objek dikali R objek. 15/2 dikali R objeknya ini adalah 1. Dikali 1 sama dengan 15/2 volt. Sehingga dapat kita lihat bahwa hasilnya akan sama dengan menggunakan
hukum Kirchhoff sebelumnya, yaitu 15/2 untuk I-nya, 15/2 untuk tegangannya. Selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu metode teorema Norton dengan studi kasus yang sama seperti tadi. Dari metode teorema Thevenin didapatkan VTH sama dengan 15 volt dan RTH-nya yaitu 1 ohm. Kalau yang tadi kita menggunakan rangkaian yang tersusun secara seri, sedangkan di Norton ini kita menggunakan rangkaian yang tersusun secara paralel. Kita dapat menghitung R paralelnya seperti ini, 1 kali 1 per 1 tambah 1 sama dengan 1/2 ohm, atau bisa 1/1 ditambah 1/1, hasilnya akan sama. Kemudian kita cari I Nortonnya dengan VTH per RTH sama dengan 15/1 sama dengan 15 ampere. Setelah itu kita cari I objeknya. I objek per IN sama dengan R total P per ROB. R total P ini adalah R paralelnya, yaitu 1/2 ohm dibagi 1. I objek sama dengan 1/2 dikali 15 sama dengan 15/2 ampere. Ini kali silang I objek, lalu 1/2 dikali IN-nya pindah ke sana. Kemudian V objek sama dengan I objek dikali R sama dengan 15/2 dikali 1. Hasilnya 15/2 volt. Dapat kita lihat bahwa hasilnya sama. V-nya 15/2 volt dan I-nya juga sama 15/2 volt. Sama seperti menggunakan hukum Kirchhoff dan juga metode Thevenin. Baik, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat di LTSpice. Ini rangkaiannya sama persis dengan yang tadi dijelaskan. Memiliki kekuatan tegangannya 10 volt di sini, lalu R1-nya 2 ohm, R2-nya 2 ohm, R3-nya 1 ohm, kemudian V2-nya dengan kekuatan tegangan 20 volt. Kemudian di sini ada ground. Ini telah dibuat sama persis. Dan saya juga telah mengklik run. Kemudian yang ditanya yaitu I3 dan juga V3. Kita akan membuktikan apakah jawaban dari yang tadi dijelaskan sama dengan simulasi dari LTSpice ini. Pertama kita akan mencari V3-nya terlebih dahulu. Kita akan mencari V3. Akan ada tanda seperti ini. Ya, kita klik saja. Kemudian didapat hasilnya sekitar 7,5. Didapat hasilnya 7,5 volt. Selanjutnya saya akan mencari I3-nya. I3. Kita cari I3, maka akan ada tanda seperti ini. Kita klik saja. Bisa kita lihat hasilnya sekitar 7,5 ampere. Bisa kita lihat hasilnya 7,5 ampere dan ini menunjukkan telah sesuai hasil I dan V-nya dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.